Timnas Indonesia dipastikan akan kedatangan satu nama baru di lini depan, Mauro Zylstra. Striker muda keturunan Indonesia sedang dalam proses naturalisasi dan direncanakan segera bergabung dengan skuad Garuda. Kedatangannya tentu membawa harapan baru bagi lini serang Timnas Garuda yang selama ini kerap kurang tajam. Terlepas dari krisis striker yang sempat melanda selama beberapa tahun terakhir, Indonesia tampaknya kini mulai menemukan jawabannya. Setelah hadirnya Oleh Romeni, kini Mauro Zylstra melengkapi opsi serangan yang lebih bervariasi. Dengan keduanya, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia terasa jauh lebih besar. Kini, kita akan membahas Timnas Indonesia yang akan kedatangan Mauro Zylstra. Mari kita bahas lengkapnya. Sejak pelatih Indonesia di tangan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu langsung membawa angin segar bagi skuad Garuda. Di bawah tangan dingin Sintayong, Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan. Mulai dari fisik yang meningkat, skema permainan yang semakin matang, dan mentalitas bertanding yang sangat naik jelas. Tak sedikit juga fans Garuda yang mengakui bahwa di bawah asuhan STY, Indonesia mengalami percepatan pembangunan sepak bola nasional yang luar biasa pesat. Tapi di balik semua kemajuan itu, ternyata ada satu masalah besar yang terus menghantui sampai saat ini. Apalagi kalau bukan krisis striker yang sangat tajam. Masalah ini seolah jadi noda dalam lukisan indah kebangkitan Timnas Indonesia. Sejak awal kepemimpinan Sintayong, Indonesia sulit menemukan sosok penyerang murni yang bisa diandalkan sebagai finisher utama. Sebagai opsi sudah dicoba dari mulai Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun hingga Malik Rizaldi. Tak satu pun benar-benar mampu menjawab kebutuhan itu secara konsisten. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sempat diandalkan, tapi keduanya juga sebenarnya bukanlah striker murni. Kini, usia mereka pun juga tidak muda lagi, dan ironisnya, tak ada regenerasi yang muncul dari bawah. Masalah ini jelas berakar dari kebijakan klub-klub Liga 1 yang kerap mengandalkan penyerang asing. Mereka lebih memilih striker impor karena dianggap lebih klinis dan punya pengalaman yang lebih matang di depan gawang. Imbasnya jelas, pemain lokal yang berposisi sebagai striker menjadi korban. Minim menit bermain, kurang jam terbang, dan tidak punya panggung untuk berkembang. Ini menciptakan celah besar di lini depan Timnas Indonesia. Menyadari krisis ini, Sintayong melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Sayangnya, hasil dari upaya itu pun nyatanya masih belum sesuai dengan harapan. Pemain macam Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun yang didatangkan justru lebih banyak beroperasi sebagai winger atau gelandang serang. Bahkan, kualitas mereka pun kerap inkonsisten. Sintayong bahkan sempat mendatangkan pelatih khusus untuk melatih striker Timnas Indonesia demi membentuk lini depan yang lebih tajam. Namun, proyek ini juga akhirnya kandas seiring pemecatan Sintayong. Masalah striker tajam di lini Timnas pun masih belum sepenuhnya terselesaikan. Di tengah kebingungan panjang soal lini depan, akhirnya harapan baru pun kemudian muncul. Sosok yang kini ramai jadi perbincangan fans Garuda tak lain adalah Oleh Romeni. Penyerang keturunan Indonesia yang menetap di Belanda ini resmi dinaturalisasi oleh PSSI dan langsung menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Oleh Romeni memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara merupakan alasan utama mengapa ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI dan membela Timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama, usai dinaturalisasi Oleh Romeni langsung membuktikan kualitasnya. Di laga debutnya melawan Australia di Sydney, ia langsung tampil impresif dan mencetak 1 gol. Di saat rekan-rekannya tak berkutik 4-0 di hadapan The Socceroos, Oleh jadi satu-satunya harapan bagi Indonesia yang tak mau menyerah. Meski laga tersebut pada akhirnya dimenangkan Australia, namun perbedaan Oleh dengan yang lainnya jelas terasa.
Gol tersebut bukan merupakan gol sia-sia, melainkan gol pembuktian bahwa dirinya pantang menyerah. Lebih dari sekedar satu gol, statistik Oli Romeni di timnas selanjutnya juga cukup mentereng. Dalam 4 pertandingan pertama bersama timnas, ia tercatat sudah mengemas 3 gol. Angka yang mencerminkan efektivitas dan ketajaman ini jelas sulit ditemukan di skuad Garuda. Dengan postur tubuh ideal, pergerakan aktif di area berbahaya, dan penyelesaian akhir yang rapi, Oli Romeni menjadi paket lengkap yang selama ini dicari oleh timnas Garuda. Sayangnya, tak lama setelah menemukan titik terang bersama Oli Romeni, Indonesia justru kembali dihadapkan pada tantangan baru, yaitu ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Fase ini menjadi medan tempur yang jauh lebih sulit dibanding babak sebelumnya. Jika sebelumnya lawan Indonesia relatif seimbang, kali ini skuad Garuda harus menghadapi kekuatan besar di kawasan Arab, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Oman. Dikenal tim-tim dengan gaya permain fisik. Ini menjadi tantangan besar bagi penyerang seperti Oli Romeni yang sebelumnya lebih banyak bermain di Eropa, yang cenderung mengutamakan permainan teknis. Resiko cedera dalam laga-laga seperti ini sangat tinggi, dan ketika Indonesia hanya memiliki satu striker tajam, maka semuanya kembali pada kondisi semula, yaitu ketergantungan. Saat ini, Oli Romeni adalah satu-satunya pemain depan yang benar-benar bisa menjadi mesin gol. Tidak ada striker cadangan yang kualitasnya sepadan. Jika suatu saat Oli Romeni cedera atau absen, timnas Indonesia bisa-bisa kembali ke titik nol. Inilah masalah baru yang sedang menghantui. Masalah ketergantungan berlebihan pada satu pemain. Tapi, kekhawatiran akan ketergantungan pada satu nama itu sirna. PSSI pun bergerak cepat. Solusi yang ditawarkan kali ini adalah Mauro Zylstra, pemain keturunan Indonesia yang kini menjadi target naturalisasi berikutnya. Prosesnya pun sudah dimulai. Surat pengajuan telah dikirim ke Kemenpora, dan Menteri Pemuda Olahraga disebut telah menyambut positif permintaan tersebut. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menjelaskan bahwa setelah dari Kemenpora, proses akan dilanjutkan ke Kemenkumham, yang kemudian ke Sekretariat Negara, dan terakhir membutuhkan persetujuan dari DPR. Jika semua tahap berjalan dengan lancar, maka Mauro pun bisa turun membela timnas pada bulan Oktober nanti, di momen paling penting, kualifikasi Piala Dunia 2026. Memiliki darah keturunan dari seorang nenek asal Bandung, latar belakang Mauro juga sebenarnya sangat menjanjikan. Ia pernah bermain dan menimba ilmu di Akademi AZ Alkmaar, Amsterdam FC, dan NAC Nijmegen, 3 klub yang terkenal mencetak pemain hebat di Eropa. Saat ini, Mauro membela FC Volendam dan mulai mendapatkan menit bermain di level senior. Ketajaman Mauro Zylstra sudah kelihatan dari tim muda Volendam. Zylstra menyumbang 17 gol untuk Volendam U21 sepanjang musim 2023-2024. Total koleksi gol Zylstra menyentuh angka 51 gol, lebih tajam dari Oli Romeni yang catatan golnya baru menyentuh 44 gol, menurut laman Transfermarkt.